Baik, perkenalkan nama saya Raditya Muzaki dengan NIM 123480067 dari Prodi Rekayasa Minyak dan Gas. Jadi pada kali ini saya akan melakukan sosial eksperimen tentang pelaksanaan kewajiban negara Indonesia. Bang. Boleh minta waktu sebentar gak bang? Boleh. Gue mau nanya bang, menurut lo apa itu hak dan kewajiban sih bang menurut lo? Nah, kalau menurut gue sendiri, hak dan kewajiban itu terbagi jadi dua. Hak itu berarti segala sesuatu yang harus kita miliki dari lahir. Kalau kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan buat dapetin hak itu. Baik bang, di sini gue minta waktunya bentar nggak apa-apa ya? Boleh, gak apa-apa. Nggak apa-apa nih, serius nih. Serius. Gue mau nanya pertanyaan pertama itu kita kan sama-sama orang Indonesia nih. Gue orang Indonesia, lu orang Indonesia. Ya. Menurut lo nih, kan ada namanya hak dan kewajiban tuh. Ya. Sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia yang baik nih, menurut lu udah menjalankan hak atau mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban dengan yang seharusnya nggak sih bang? Nah nih, ya udah gue jawab ya. Jadi kalau misalnya buat dapetin hak itu, ya udah. Nah, contohnya apa? Contohnya bisa belajar, nah mendapatkan hak pendidikan sampai perguruan tinggi. Nah, kalau kewajiban dalam membayar pajak sih ini apa namanya? Jarang-jarang lah ya. Ya kayak gitu aja lah paling. Kalau misalkan tentang hak asasi gimana bang? Ya, kalau tentang hak asasi sih, udahlah pasti ya. Udah ya. Nah, abis ini gue mau nanya bang, menurut lu pemerintah ini udah melakukan pemerataan hak dan kewajiban untuk warga-warganya gak sih bang di Indonesia ini? Nah, kalau menurut pandangan gue sih ya, kalau misalnya negara itu udah meratakan hak dan kewajiban buat seluruh warga negara itu belum merata. Nah, kalau misalnya satu contoh aja ya nih, misalnya di pelosok sana itu belum semua orang itu bisa mendapatkan hak atas pendidikannya, belum semuanya itu pendidikannya itu dapat secara merata. Ada yang cuma dapat bangku SD, ada yang cuma dapat bangku SMP dan SMA aja, selebihnya putus pendidikan seperti itu. Nah, akhir-akhir ini kan ada isu-isu tuh bang, banyak lah pokoknya tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah ya. Ya kayak contohnya kayak korupsi. Nah, yang masih angkat-angkat itu korupsi apa sih? Pertamax yang Pertalite itu Dirut tuh. Ya. Tahu ya? Tahu. Terus sama katanya sih zaman sekarang tuh yang punya duit, yang berkuasa lah, yang punya jabatan yang berkuasa. Tanggapan dulu tentang hal itu gimana ya? Nah, kalau tanggapan gue sendiri tuh ya gimana ya, disayangkan aja lah ya. Kan kalau misalnya sekelas negara itu korupsi itu berarti dia menggunakan uang negara buat kepentingannya sendiri kan. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya tadi contohnya Pertamax Rasa Pertalite itu ya. Nah, itu kan direktur utamanya dia itu kan korupsi. Nah, korupsi itu jelas pakai uang negara buat memasukkan Pertamax itu yang dicampur dengan Pertalite. Nah, tentu aja yang dirugikan masyarakat dong. Nah, masyarakat itu yang harusnya mendapatkan bensin yang lebih berkualitas tinggi, tapi dia malah mendapatkannya yang asli berkualitas rendah, tapi malah dinaikkan harganya menjadi lebih mahal sekelas Pertamax tersebut. Nah, kalau misalnya apa namanya yang punya uang lebih berkuasa itu menurut saya sih iya ya, karena apa ya, kalau misalnya ngelihat langsung aja itu, kalau kita ngasih uang ke orang itu dia itu pasti langsung nurutin apa yang kita mau, seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih ya bang ya. Ya, Atas waktunya. makasih ya.